Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mintis, kembali Anda menyaksikan podcast Ngobras. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah Sobat Mintis, tema kita kali ini adalah kita berbicara terkait dengan stunting. Waduh, ini stunting ini adalah salah satu program nasional juga yang saat ini tengah gencar ditekan angkanya oleh pemerintah pusat mulai sampai pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan stunting ini kita akan ulas lebih lanjut bersama dengan salah satu dokter spesialis dari Rumah Sakit di Probolinggo. Siapa beliau? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Catur. Waalaikumsalam ya. Dokter Catur, kita ngobrol stunting ya Dok ya. Ya. Ini stunting nampaknya selesai pandemi agak-agak adem ayem ini Dok. Jadi mulai kayaknya apa ya, bisa dibilang udah mulai tidak terdengar kabarnya atau memang masih ada angka peningkatannya atau seperti apa. Nah, terlepas dari itu kita akan ngobrol sebenarnya stunting itu apa Dok? Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Amel. Jadi ya memang betul ya, stunting itu masih menjadi permasalahan utama, menjadi salah satu agenda nasional Indonesia. Baik dari pusat sampai ke daerah ya, itu masih menjadi momok lah istilahnya. Jadi stunting itu adalah suatu perawakan pendek Mbak ya. Jadi perawakan pendek yang diakibatkan oleh karena kekurangan gizi secara kronik ya. Jadi clue-nya di situ, kuncinya di situ. Kekurangan gizi secara kronik. Nah, kekurangan gizi secara kronik itu bisa diakibatkan karena dua hal. Yang pertama, memang dari asupan nutrisinya kurang ya. Misal ya mungkin karena kemiskinan ya, atau mungkin nggak miskin tapi nggak tahu ilmunya sehingga cara pemberian makannya salah ke anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa diakibatkan karena kebutuhan nutrisi yang meningkat karena ada gejala atau penyakit yang kronis yang terjadi di dalam tubuh anak itu. Nah itu juga bisa menyumbang terjadinya stunting ya. Misal ada sakit diare ya atau TBC. Betul. Nah itu bisa memicu terjadinya stunting. Ya, itu. Dok, berarti stunting itu sebenarnya itu sudah bisa kita cegah saat masa kehamilan seharusnya Dok ya? Atau mungkin sudah didiagnosa saat umur berapa Dok? Ya jadi stunting itu kan ya tentunya stunting itu kan kronik ya. Jadi bukan dalam jangka waktu yang pendek Mbak. Jadi itu jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya masalah stunting ini akan menjadi fokus pembahasannya di segmen usia di bawah 5 tahun. Jadi 5 tahun. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan pengawasan di stunting ini. Nah, kalau terkait apakah stunting faktor-faktor risiko apa aja yang sekiranya bisa berpotensi membuat anak-anak itu stunting. Itu bisa dicegah sejak di dalam kandungan. Iya, misalnya bayinya lahirnya prematur, kecil, otomatis itu juga akan menyumbang terjadinya stunting. Oh, maksudnya juga bisa nantinya kalau misalnya bayi prematur itu, peluang besarnya bisa jadi stunting. Iya, atau bukan prematur tapi tetap kecil memang bayinya kecil ya? IUGR misalnya itu ya, intrauterine growth retardation itu juga bisa menyumbang. Nah itu kan kalau kehamilannya sehat, bayi yang dihasilkan bagus, sehat, ya otomatis itu sudah modalnya bagus. Gitu. Oke, Dok, bagaimana kalau misalnya memang orang tuanya ini Dok, dua-duanya ini perawakannya memang bertubuh kecil gitu Dok. Apakah ini juga si anak ini bisa dibilang nanti stunting Dok? Karena memang orang tuanya ya Dok ya yang memang bertubuh kecil. Jadi begini, ini yang harus dibedakan dan harus dipahami. Jadi stunting itu beda dengan stunted. Stunted itu beda dengan anak pendek. Itu berbeda ya. Jadi semua perawakan pendek ya itu bisa berpotensi menjadi stunting ya. Tapi tidak semua anak dengan perawakan pendek itu stunting. Paham ya? Kalau stunting pasti anaknya perawakan pendek. Tapi kalau anaknya anak pendek tidak mesti dia stunting. Dia stunting. Tadi kan saya bilang clue-nya 2 tadi itu.
Kalau asupan nutrisinya bagus, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus ya, Heeh. anaknya sehat ya, nggak sakit-sakitan, higienisnya juga Oke. bagus, tapi kok perawakannya pendek. Nah, itu Iya. perlu kita lihat dulu. Kira-kira kita harus melakukan pemeriksaan yang cermat ya. Anamnesa, Oke. recall dietnya, seperti hal lain Jadi sebagainya. terbantahkan ya. Kadang masyarakat tuh gini dok, anaknya kecil atau pendek gitu. Ya iyalah, wong bapak ibu kecil ya pasti pendek lah gitu dok. Loh gini Di ya, masyarakat tetap itu. itu ada pengaruhnya Mbak, ada pengaruhnya ya. Jadi yang dimaksud dengan tinggi potensi genetik ya, tinggi potensi genetik. Mm-mm. Jadi tinggi potensi yang kira-kira anak itu bisa bisa seberapa sih tingginya? Itu Mm-mm. memang ada salah satu pengaruh dari tinggi ayah dan juga tinggi ibunya. Itu juga bisa. Tapi itu enggak 100%, itu Oke. sekitar 20 sampai 30%. Yang lainnya bisa dimodifikasi dengan apa? Nutrisi, lingkungan, olahraga dan stimulasi-stimulasi yang lain Oke itu dok. bisa membantu. Jadi memang salah itu kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini pendek karena memang orang tuanya pendek gitu dok ya. Ya, Jadi karena jadi kalau anak pendek itu belum tentu dia stunting. ya, Tapi kalau stunting pasti pasti pendek. pendek ya. Nah, Saya sampai ngeblank. jadi kalau Oke. misalnya gini lagi Mbak, apa banyak kan anak yang mungkin pendek ya, Oke. tapi dia berprestasi di sekolah. Iya. Dia tidak sakit-sakitan. Mm-mm. Mungkin saja dia termasuk familial short stature. Artinya memang dari Perawakannya keluarganya ya. itu pendek-pendek. Iya iya Maaf iya. ya, seperti almarhum mantan presiden kita B.J. Habibie, Iya. itu pendek nggak? Heeh. Emang stunting. Pinternya tapi Pinternya dok kayak ya. gitu ya enggak lah. Oke oke. Karena Baik. memang keluarganya dia ada history short Oke. stature. Lalu dokter, kalau sudah anak ini didiagnosa dengan stunting, apakah Ya, dia masih bisa disembuhkan atau bebas dari stunting dok? bisa. Bisa. Dengan cara? Dengan cara ya kita harus anak tersebut harus mendapatkan tata laksana yang tepat. Tata laksana apa? Ya tata laksana apa yang menjadi faktor risikonya. Nutrisinya harus kita perbaiki dengan baik. Mm. Harus kita hitung kalorinya dengan cermat. Harus kita perhatikan anak ini hariannya makannya habis atau enggak ya. Itu otomatis harus melibatkan banyak sektor. Baik kader-kader desa, orang tua sendiri harus kita edukasi dengan baik. Didampingi ya, lebih Harus mudahnya dok ya. iya, harus mendapatkan pendampingan secara ketat di situ. Apalagi kalau sudah gizi buruk ya. Nah, itu harus betul-betul kita lakukan kontrol. Harus rutin evaluasi di at least lah di posyandu atau di puskesmas, kenaikannya berapa anak ini sekarang. Oke. Nah, ini permasalahannya di mana itu harus betul-betul kita selesaikan dengan baik. Karena kalau tidak, maka anak ini otomatis akan menjadi beban juga negara. Bagaimana anak yang stunting itu secara penelitian dia untuk angka kognitifnya atau kemampuan berpikir kecerdasannya itu di bawah dibanding dengan anak-anak yang tidak stunting. Otomatis prestasi-prestasi di sekolah Juga akan menghambat dok ya. Iya, akan lebih terbelakang. Oke. Jadi dok, seperti tadi disampaikan dokter Jatur, gizi buruk. Nah, sebenarnya stunting ini pemicunya juga dari gizi buruk itu dok. Iya, salah satunya kan kekurangan gizi secara kronik. Jadi Nah, memang seperti harus itu. didampingi ya. Kalau misalnya ada dari anak di daerah itu yang memang mengalami stunting, jadi Iya. di sana ada kader posyandu yang juga akan mengawal ya dok ya. Makanya itu Mbak, posyandu ini penting. Makanya ibu-ibu harus mendatangi kalau ada waktunya posyandu, harus, karena itu salah satu sarana untuk mencegah. Jangan-jangan berat badan kita dibanding anak-anak kita dibandingkan bulan kemarin kok nggak naik. Ini sudah jadi Harus segera dicurigai ya. diantisipasi. Jangan nunggu-nunggu, alah nggak apa-apa lah nanti mau makan sendiri. Oh jangan gitu. Oh, Harus iya. segera kita antisipasi. Oke, dok. Apakah stunting ini hanya terjadi pada keluarga yang mungkin tadi dokter bilang memang ekonominya terbilang kurang mampu, dok? Ya, tidak Mbak, tidak. Banyak Tidak ya? juga terjadi pada yang mungkin ekonominya mampu, tapi bukan karena dia tidak mampu beli makanan. Kok Salah ya? dari cara pemberian makan, tata laksana makannya, ya mungkin dari usia 0 sampai 6 bulan aja lah. Kan lebih yang paling terbaik ASI. Nah, siapa tahu alah syukur aja lah. Nah, itu kan juga sudah berbeda ya. Terus pemberian makanan pendamping.
Itu dimulai jangan sampai lebih dari 6 bulan. Mungkin dia terlambat lebih dari 6 bulan. Nah, ilmu-ilmu itu yang perlu dipahami dan diketahui seperti itu. Jadi kalau apalagi sekarang banyak orang tua yang kerja. Iya, Dua-duanya kerja. dititipin lah itu sama uti orang tua. Itulah makanya. Jadi kadang memang kadang ada dok orang tua yang istilahnya gini, anak saya itu biar dia itu tercukupi makanan di perutnya atau kenyang, jadi belum usia 6 bulan udah dikasih makanan yang bukan waktunya dok, misal kayak dikasih pisang. Nah itu apa juga nanti khawatir dok, dikhawatirkan nanti juga pemicu stunting. Salah begitu. Ya bisa kalau itu diterus-teruskan. Jadi memang nggak baik dok ya kalau misalnya diberikan hal seperti itu ya. Ya jadi memang ya kita kalau berbicara di skup Indonesia, memang kita cut off pointnya waktu untuk memberikan makanan pendamping itu 6 bulan. Iya 6 bulan. Tapi sebenarnya ada ciri-ciri lain yang bisa lebih maju lagi. Nah itu dok, ilmunya itu gimana dok? Kalau anak kita kepalanya udah tegak gitu gitu. Kemudian dia lidahnya sudah nggak dijulur-julurkan ke depan. Dan kalau dia lihat papa mamanya megang makanan sudah sangat antusias gitu ya. Nah itu bisa kita sudah mulai untuk belajar. jadi Misal umurnya 5,5 bulan, coba silahkan, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu 6 bulan. Ya dok ya. Tapi kan masyarakat Indonesia kan terdiri dari berbagai macam lapisan Iya betul, SDM-nya juga beda-beda ya dok ya. Jadi pemerintah ngambil amannya 6 bulan. Tapi kalau kita berbicara individu, kita bisa menjelaskan seperti itu. Gitu dok. Jadi pada usia berapa sebenarnya anak itu bisa divonis, oh anak ini stunting gitu? Jadi stunting itu didapatkan dari pemeriksaan klinis dan pemeriksaan antropometri, Mbak. Jadi nggak bisa kita lihat langsung itu, nggak bisa. Tapi biasanya awal diagnosanya pada umur berapa dok? Ya macam-macam, bisa terjadi di umur berapa aja. Bisa nggak ada patokan 2 tahun, udah pasti udah tahu 1 tahun pun udah kelihatan bisa. Ya dok. Makanya misalnya ternyata berat badannya sekarang 7 kilo, ya toh. Kemudian tinggi badannya sesuai dengan usianya dia pada saat ini sudah mulai kurang di bawah normal. 1 bulan lagi kunjungan lagi, lo berat badannya kok tetap tingginya malah juga mungkin nggak naik dengan baik. Itu kan sudah menyimpang. Harusnya kan linear peningkatan penambahan berat badan dan penambahan tinggi badannya. Kita sesuaikan. Makanya pentingnya buku KIA yang merah itu, yang selalu dibawa-bawa itu harus penting. Di situ banyak berisi ilmu-ilmu, teori-teori, di situ banyak sekali. Jangan disimpan di lemari. Saya bagus. Iya. Lalu dok, sebenarnya penanganan seperti apa yang terbaik khususnya bagi anak stunting dok? Ya, jadi kalau anak stunting itu kan kuncinya kita harus memberikan tata laksana nutrisi yang terbaik, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dan juga kita harus, apabila memang anak itu berpotensi ada penyakit kronik yang di tubuhnya ya, maka kita juga harus secara simultan mengobatin penyakitnya tersebut. Misalnya apakah ada penyakit jantung bawaan, apakah ada TBC ataupun yang HIV misalnya loh ya. Nah itu harus kita obati dengan semaksimal mungkin sambil bersimultan dengan pemberian nutrisi yang baik. Itu sudah ada tingkatannya Mbak. Jadi kalau misalnya screeningnya masih bisa diatasi di tingkat puskesmas, maka tingkat puskesmas akan memberikan tata laksana. Tapi kalau sudah sekiranya nih ada red flag ya atau ada warning sign, gizi buruk yang parah ya, dan ada beberapa penyakit, nah itu mungkin bisa dirawat di rumah sakit. Rumah sakit sudah dok ya. Iya. Oke. Dok, dokter mantau nggak angka stunting di Kabupaten Probolinggo saat ini? Ya kalau nggak salah angkanya itu sekitar kurang lebih 12% ya. Jadi perlu ditekan lagi dok ya? Iya pasti. Ya sudah menurun Mbak. Cuman kita harus tetap bekerja keras karena agenda 2024 tampaknya masih menjadi prioritas untuk penurunan stunting. Stunting, baik. Ya dokter, ada mungkin yang hal-hal yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya mungkin agar anak-anak
di Kabupaten Probolinggo ini dan sekitarnya bisa tumbuh kembang dengan baik, terhindar dari stunting, dokter. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kepada ibu-ibu ataupun orang tua yang punya anak-anak ya, jadi kita harus betul-betul mewaspadai stunting itu apa. Jadi lebih baik kita takut aja dulu dengan stunting. Nah, kemudian baru kita sampai membuktikan anak kita itu tidak stunting. Jadi yang pertama ikutin posyandu dengan baik dan teratur ya. Kemudian apabila ada permasalahan terkait pemberian makan, entah itu susah makan ya, entah itu makannya pilih-pilih, itu diskusikan saja dengan dokter ya, baik dokter umum ataupun dokter spesialis sehingga bisa mendapatkan tata laksana yang tepat. Kemudian imunisasi sekali lagi harus dilengkapi dengan baik dan yang terakhir tentunya perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, cukup lengkap ya informasi terkait dengan stunting ini. Jadi memang permasalahannya itu adalah satu, selama pemberian nutrisinya baik, khususnya bagi ibu hamil nantinya, insya Allah anak yang dilahirkan juga akan menjadi sehat ya dok ya. Dan jangan lupa ketika anak itu sudah dilahirkan, yuk ibu-ibu rutin deh datang ke posyandu, karena hanya di posyandu itulah kita bisa mengetahui tumbuh kembang anak kita. Berat badannya naik apa enggak, tingginya sudah mulai sesuai dengan usianya atau tidak. Nah, dari sana nanti kita akan mengetahui, oh anakku sehat, oh anakku ternyata masih berpotensi untuk stunting. Jadi itu perlu gitu kita ketahui bersama di posyandu itu. Nah, oke, sekian ya tema kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih ya dokter karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ngobras. Next kalau kita undang lagi gak keberatan ya dok ya? Oke lah karena dokter catur. Asalkan jadwal spasiennya gak sibuk gitu ya dok ya. Oke, ya pemirsa sekian dulu ya podcast Ngobras kita kepada kali ini. Saya Melly Subandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.